Maaf, yang membuat visi misi Tambo itu saya. Tapi semua visi misi tidak pernah ditanya. Harus tanya artinya apa sih ini, kan begitu. Tinggal baca aja waktu debat itu. Jadi waktu debat saya bikinkan itu visi misi. Potensinya ketika kembang IPAT apakah akan terjadi kotak kosong atau Tambo juga akan melawan? Ya, ini adalah menjadi harapan dan tujuan kita. Jadi kalau memang tidak ada pendukung buat Tambo, ya sudah, istirahat saja. Jadi lebih baik dia istirahat daripada cawe-cawe ngabiskan uang sendiri, tidak ada hasil. Itu biayanya akan jauh lebih banyak. Jadi lebih baik Tambo istirahat ketimbang harus membuat kebohongan-kebohongan baru? Ya, saya kira itu yang perlu dia sadari. Kamu sadari harus dia daripada bikin janji-janji yang nggak benar. Kalau orang muslim bilang itu menjadi orang munafik. Jadi tidak diterima di surga itu. Pak Tambo lebih baik istirahat aja. Ya, mesti bersabar, menangkan IPAT, menangkan Bank IPAT namanya, bukan. Jadi istilahnya bukan Tambo IPAT atau Kembang IPAT. Jadi kita panggilan slogannya adalah Bank IPAT. Pasti Bank IPAT 2024. Bagaimana perasaan Bapak setelah bebas dari rutan nih Pak? Ya, satu tentu tidak ada beban buat kita, tapi di satu sisi punya tanggung jawab di luar. Di tanggung jawab ya terutama masyarakat Jemberana, masyarakat yang peduli dengan Jemberana, juga punya tanggung jawab terhadap persiapan untuk Pilkada 2024. Untuk konstelasi Pilkada Jemberana, Bapak lihat sekarang ini seperti napi, dan bagaimana Bapak melihat juga pengembangan dan pembangunan yang ada di Jemberana? Semestinya kalau kita melihat konstelasi politik, kita sudah dari dulu sebenarnya sudah tahu dan bisa mengamati, ya, mengamati bahwa masih ada kita, kalau kita reka-reka mungkin kalau dari sisi partai politik 42% itu masih punya PDI, tapi di luar itu ada mungkin sebagian ke partai lain, dan yang tidak bisa ditinggalkan atau dilupakan ada loyalis Pak Winase yang kelihatan cukup banyak. Itulah pendukung-pendukung yang mungkin yang selama ini meramaikan konstelasi politik yang ada di Jemberana. Di balik kebebasan Bapak nih, ada juga masyarakat yang menduga nih, memprediksi Bapak bakal nanti juga ikut tanda kutip cawe-cawe lah di Pilkada Jemberana. Karena kemarin yang menjemput Bapak, selain putra Bapak sendiri, IPAT juga ada Kembang Hartawan. Apa ada korelasi dalam hal ini? Ya, mungkin secara historis dengan PDI dan Kembang Hartawan itu saya kebetulan pernah menjadi ketua DPC PDI di Jemberana, dan saya merasa juga ikut membesarkan Kembang Hartawan sebagai ketua DPRD, karena waktu itu semestinya kalau kita cerita ke belakang bahwa waktu pemilihan DPRD itu yang mendapat suara terbanyak 2 kali DPP itu adalah Ratna Ani Lestari. Jadi ada 11.000 suaranya, dan Kembang waktu itu mendekati hanya 2.000. Nah, tetapi karena saya jadi ketua DPC, akhirnya saya tidak mungkin untuk memilih istri menjadi ketua DPRD. Jadi sehingga kita mencari alternatif untuk calon anggota dewan yang termuda dan tertua. Nah, yang tertua kebetulan sakit, akhirnya jatuh kepada yang termuda. Nah, termuda itu adalah Kembang Hartawan. Jadi itu prosesnya itu sendiri. Jadi oleh karena itu mungkin itu juga jalan Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, kalau tidak misalnya, semestinya pilihannya kan jatuh pada istri saya, Ratna Ani Lestari semestinya. Kalau kita melihat bahwa dia suara terbanyak. Tetapi karena ada etika lah, semestinya tidak mungkin kita Pak Bupatinya memilih ketua DPR adalah istrinya sendiri walaupun terbanyak gitu ya. Jadi itu cari alternatif. Jadi
Itu yang kita pakai pedoman. Itu kira lebih. Ya. Di balik kebebasan Bapak, apa benar niki ada kekuatan besar tanda kutip niki sebuah partai yang memang menginginkan Bapak, karena winasa efek itu kan masih bergema niki sebagian besar lapisan masyarakat. Kira-kira apakah Bapak nanti akan tanda kutip membackup niki kembang IPAT untuk maju di Pilkada Jember? Ya, semestinya secara jelas saya bisa katakan kita tidak ada ngaling-ngaling bahwa memang saya berharap tentu anak saya pada pihak yang menang. Saya tidak ingin menjatuhkan anak saya pada pihak yang kalah. Jadi oleh karena itu tentu pemikiran kita harus benar-benar bisa mensupport kembang IPAT ini kalau memang kita sepakat menjadi satu kekuatan yang bersama nanti. Kenapa Pak tidak mendukung Tambo IPAT lagi? Kenapa? Ya, mungkin ada satu catatan kecil, ya, catatan kecil bahwa komitmen politik yang disampaikan oleh Tambo itu hampir 99,9% itu tetap merupakan catatan aja, tidak pernah menjadi fakta. Jadi akhirnya menjadi mimpi aja. Komitmen itu menjadi mimpi aja, tidak pernah menjadi fakta. Nah, kita kepingin nantinya selain fakta tadi ya diharapkan mempunyai kemenangan yang logik. Kalau dengan kembang IPAT tentu kita sudah perhitungkan juga. Jadi selain kekuatan kembang sendiri dan dalam arti PDI sendiri, tentu loyalis Winase akan sangat membantu untuk bisa memenangkan ini. Berarti ada kekecewaan terhadap paket sebelumnya, Pak? Ya, bukan, semestinya saya katakan kalau kecewa, sangat kecewa. Tapi lebih penting adalah komitmen dan janji itu tidak pernah ada. Jadi inilah yang mungkin mendasari. Jadi ini kan kerjasama. Kalau namanya kerjasama dasarnya kepercayaan. Kepercayaan asalnya kalau misalnya sekali dibohongin, mungkin masih bisa kita maafkan. 2 kali dibohongin, kita harus berpikir. 3 kali dibohongin sudah kita tidak percaya. Kalau sudah tidak ada percaya, bagaimana kerjasama itu bisa jalan? Berarti nggak mau dibohongin sama Tambo lagi, Pak? Ya, tidak maulah dibohongin seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu bohong sekali masih bisa kita maafkan. 2 kali mungkin kita berpikir. 3 kali sudah tidak mungkin kita. Tidak mungkin kita akan masuk lubang untuk kedua kalinya. Hal yang sangat membuat kecewa apa, Pak? Ya, semua komitmen politiknya tidak ada yang bisa dijalankan. Tidak pernah bisa komitmen seperti misalnya dalam komitmen itu disebutkan nanti untuk persoalan internal di Pemda diserahkan kepada wakil bupati. Jadi eksekusi aja dilakukan oleh bupati. Nah, ternyata dari eksekusi, dari perencanaan itu tidak pernah kita dilibatkan. Bagaimana kita bisa mengatakan komitmen itu bisa jalan. Itu salah satu komitmen. Belum lagi kalau secara fakta mungkin dilihat semua supporting yang terjadi di lapangan tidak pernah melibatkan wakil bupati. Pak, apakah IPAT juga menyampaikan kecewaan kepada Bapak, curhat atau gimana? Ya, dia tidak mungkin menyampaikan kecewa. Saya tahu dia kecewa. Saya tidak mungkin, dan saya tahu sendiri dia kecewa. Kan tidak mungkin saya tidak usah tanya juga sudah tahu kalau itu dia kecewa. Gitu. Pak, untuk memenangkan paket kembang IPAT ini kan tantangannya berat nih. Karena Koalisi Indonesia Maju, tanda kutip saat ini kan sedang menguasai pemerintahan dan menang nih. Salah satu partainya yaitu Gerindra. Dan presiden terpilih adalah Prabowo, yang notabene ketum Gerindra. Nah, kira-kira bagaimana nanti menyiasati hal ini? Kita ada pada basis saja, kita ada pada pendukung kita aja. Dan pendukung saya tidak mungkin mengerti Kim. Mereka pendukung saya kenalnya Pak Winase. Loyalis Pak Winase kenalnya Pak Winase, akan pasti mendukung Pak Winase. Dan tidak ngerti lagi dia soal Kim. Kim itu tataran elit aja. Tataran basis tidak ada. Tataran, maaf ini, mungkin di Jakarta yang ceritakan karena kita lihat elitnya saja yang bergabung. Masyarakatnya belum tentu. Ya,
apalagi di Jembrana yang sangat kental dengan yang tadi saya katakan, orang mungkin sama saja. Orang dulu berpikir kalau dengan partai besar itu bisa mendukung, anggaplah historis Kembang IPAT, historisnya Kembang Sugiase. Itu kan semua didukung oleh perhitungan kita, ternyata itu meleset total. Juga akhirnya menanglah, walaupun tidak menang mayoritas, tapi itu sudah menjadi pertanda bahwa tidak selamanya orang bisa dirubah begitu saja, apalagi keyakinan politik. Pak, waktu DLP pernah ditengok sama Pak Tambo apa gimana? Selama saya di LP, selama pemerintahan Tambo itu 3,5 tahun, Tambo pernah datang ke saya satu kali untuk mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan tanya apa sehat. Ya kita jawab, saya sudah tahu biar enggak tanya macam-macam, karena saya sudah siapkan penjawaban bahwa dia pasti akan tanya sehat apa tidak. Sudah tanya sehat, dijawab sehat, selesai. Jadi tidak berkembang menjadi satu diskusi. Hanya begitu aja. Sudah berhenti begitu. Dan yang sebelumnya pada Galungan kedua mungkin kalau tidak salah, ada ajudannya yang pernah datang ke saya. Ajudannya pernah datang ke saya untuk menitipkan amplop selamat ulang selamat Galungan. Nah, terus saya tanya ajudan itu, kalian bawa amplop kemana aja? Ya, dia bilang ternyata waktu itu orang yang namanya Ngurah Kupi itu di dalam, masih di dalam itu. Nah, dia baru dari Ngurah Kupi baru diserahkan ke Pak Winase. Dan saya buka punya saya itu 500.000. 500.000 diberikan saya sebagai yang saya lihat kamu di sana oh ya sama, amplopnya sama. Berarti dia mempersamakan saya dengan Ngurah Kupi. Ya, begitulah kejadiannya. Jadi oleh karena itu setelah itu tidak pernah lagi. Nah, kembali flashback ke masa pemerintahan Bapak 2 periode tahun 2000 hingga 2010, kan banyak gebrakan dan kemajuan dari Kabupaten Jembrana di masa pemerintahan Bapak. Nah, dengan PAD yang 500 miliar waktu itu Bapak bisa... Bukan PAD, APBD. APBD yang 500 miliar sudah bisa berinovasi macam-macam. Ya. Sekarang di zaman Pak Tambo kan 1 triliun lebih 1 triliun 100. Kira-kira Bapak melihat inovasinya gimana? Itu tidak, pengelolaannya satu tidak benar. Yang kedua tentu memang kelihatan birokrasinya sangat gemuk. Jadi birokrasi yang gemuk, kalau kita harusnya miskin struktur kaya fungsi, itu yang kita harus siapkan. Jadi mereka sangat gemuk, jadi dan semua persoalan kepala dinas dan sebagainya kelihatan dikelola dengan acak-acakan, dikelola dengan abal-abal, sehingga terjadi pemborosan. Semestinya masih ada sisa uang, itu aja defisit. Jadi 1,1 itu defisit. Gitu. Ya. Hal yang lain yang Bapak lihat dari pemerintahan Pak Tambo apa yang belum benar menurut Bapak sendiri? Ya, saya belum melihat ada bukti real dalam pemerintahan. Saya pernah menyampaikan kepada dewannya, apa sih yang sudah dikerjain selama 4 tahun ini yang bisa kita lihat, yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Ya, itu enggak ada. Saya belum pernah melihat apapun, satu pembangunan apapun enggak ada. Dengan slogan bahagia itu gimana Pak melihat? Bahagia itu memang itu, saya juga berpikir memang bahagia itu kan mimpi. Bahagia itu mimpi, artinya benar apa yang dikatakan namanya mimpi bisa saja. Orang melarat juga bisa bahagia, orang enggak punya duit juga bisa bahagia karena mimpi itu namanya. Jembrana Mas. Jembrana Mas ini yang sampai hari ini maksudnya Jembrana Mas kita enggak tahu sebenarnya. Apa yang dimaksud Jembrana, apa nanti menjadi menjadi tambang emas atau nggak ngerti kita. Jadi tidak ada detailnya.
seharusnya semua itu harus ditunjukkan dengan indikator, variabel. Jadi namanya orang, misalnya kalau kita ngomong orang sehat, variabelnya apa? Orang bahagia apa variabelnya? Tidak ada ya, variabelnya. Ya memang kalau gambaran kita ya mesti namanya harus sejahtera. Jadi sejahtera yang dimana namanya sejahtera, kalau mereka harus sehat, biar bisa berkompetisi, dan harus cerdas juga biar bisa berkompetisi. Sudah begitu bisa, kalau kita melihatnya, jadi mereka harus cerdas, mereka harus sehat. Jadi sehingga dia berkompetisi untuk bisa mensejahterakan dirinya. Ya Pak, satu lagi. Tadi menarik kalau Bapak menyampaikan pemerintahan Pak Tambo ini belum ada apa-apa, tapi kan di dalamnya ada IPAT, Tambo IPAT, sebuah kesatuan kepala daerah. Apakah ketika Tambo tidak perform ini artinya Pak IPAT hanya diparkir atau dijadikan ban serep saja atau seperti apa? Nah itulah, makanya itu komitmen itulah yang saya katakan tidak pernah dilakukan, karena komitmennya bukan seperti itu. Komitmennya harus sharing kekuasaan. Nah, waktu itu saya masih ingat bahwa yang membuat visi misi Tambo itu saya. Jadi yang membuat visi misinya itu Tambo saya, tapi semua visi misi tidak pernah ditanya. Kalau mau dibuatin di visi misi sebenarnya harus tanya. Harus tanya artinya apa sih ini kan begitu. Tidak. Tinggal baca aja waktu debat itu. Jadi waktu debat saya bikinkan itu visi misinya. Ya. Nah itu harapan saya ke depan, ya jangan sampai kita kehilangan kepercayaan karena pembohongan komitmen itu. Pak, kalau bicara mungkin di masyarakat, ini kan di level elit ya, atau di tataran hubungan Bapak dengan Pak Tambo atau komitmen politik atau sebuah kesepakatan politik. Tapi di level masyarakat yang Bapak dengar, yang Bapak lihat, atau mungkin masyarakat ada cerita atau ada keluh kesah, bagaimana masyarakat melihat atau menilai kepemimpinan Pak Tambo dari cerita yang Bapak dengar lah, atau dari mungkin pernah mendapat keluh kesah? Satu tentu dari masyarakat. Masyarakat jadi kalau dilihat dari sisi pembangunan, tidak bisa ada pembangunan yang ada semua adalah anggaran pusat. Anggaplah adanya pembangunan pasar, itu adalah anggaran DAK, dana alokasi khusus dari pusat. Sudah begitu yang di Embang itu ada namanya Rambut Siwi Pak ya? Ya itu di Rambut Siwi itu kan semua dana dari rest area. Ya itu semua dari pusat, tidak ada dari APBD. Dari APBD sendiri tidak ada bisa mengerjakan. Malah tadi saya bilang defisit anggaran, malah selain defisit mungkin banyak keluhan dari janji-janji terhadap masyarakat juga banyak tidak ditepati. Misalnya kan ada asuransi kematian itu sampai setahun dia baru bisa mendapat ganti. Terus uang tunggu pasien juga sama, itu tidak lagi dilakukan dengan baik. Ya, jadi terus PAD yang kelihatan naik itu memang ada PAD-nya naik, itu yang ditonjol-tonjolkan PAD itu naik, padahal PAD itu dari dulu sudah menjadi prospek seperti itu gitu loh. Jadi tidak menjadi kebanggaan, bukan prestasi. Yang dibanggakan dan sering juga digemborkan kan Pak Tambo ini berhasil menarik investasi. Nah, bagaimana pandangan Bapak? Ya memang penarik sampai hari ini hanya Prodin adalah yang terjadi itu. Prodin yang dibilang investasi rokok itu, lintingan rokok, itu pun semestinya tidak bisa menghasilkan kesejahteraan buat masyarakat. Karena UMR sudah terlalu rendah, tidak mungkin UMR 2.600.000 itu, dan itu di bawah UMR 2.600.000 bisa akan mensejahterakan masyarakat. Seharusnya UMR ya mungkin 3,5 juta baru bisa mensejahterakan masyarakat. Nah kalau ini kan kita ngumpulkan orang miskin, itu menciptakan orang miskin semua, digaji dengan, bukan itu saja, dari PNS sendiri
gaji honorernya hanya 1.150.000. 1.150.000 dipotong pajak dan sebagainya, dia terimanya 1.100.000. Nah, jadi sama aja mau ngajak orang miskin. Jadi menciptakan orang miskin baru. Itu namanya menciptakan fakir miskin lagi itu. Nah, kan enggak mungkin orang punya anak satu punya dapat gaji 1.100.000. Mau makan apa setengah bulan apa? Kan tidak mungkin. Nah, itu kira-kira Pak. Ya, kembali soal tadi, ketika kembang IPAT menjadi harapan misalnya baru, apakah tidak akan bisa berakhir sama misalnya seperti Tambo IPAT gitu? Apa yang menjadikan pembeda nanti kembang IPAT dengan Tambo IPAT yang sekarang? Saya yakin akan beda. Satu, kembang itu adalah saya punya didikan saya. Jadi saya dari muda saya yang bersama saya. Dan saya tahu saya orang PDI. Nah, jadi di dalam saya tahu semua komponen yang ada itu saya tahu. Jadi sehingga sangat mudah untuk gerakan. Tentu harus kita bantu. Bantu dalam arti penyiapan lahan, penyiapan persoalan yang ada, menyelesaikan masalah yang ada. Tentu kita akan bantu. Terutama efisiensi sebenarnya. Semua dasarnya ada efisiensi. Jadi saya berharap pemerintahan yang nantinya mulai awalnya harus berpikir sebagai orang miskin. Jangan berpikir sebagai orang kaya karena sangat beda sekali. Jadi kalau pemerintahan menganggap sebagai orang kaya, dia hanya berpikir bagaimana caranya menghabiskan uang. Bukan bagaimana caranya menyimpan uang. Tapi kalau orang miskin bagaimana mempergunakan uang itu menjadi efektif dan efisien. Itu kira-kira Pak. Pak, ketika kembang IPAT ini misalnya menjadi semakin kuat, ini kan sekarang ini status IPAT kan kader Golkar. Apakah artinya Golkar juga akan ketarik atau mendukung paket kembang IPAT ketika itu terjadi? Kemungkinan Tambo hanya sokong Demokrat, berarti kan tidak cukup kursi juga. Bapak melihat potensinya ketika kembang IPAT apakah akan terjadi kotak kosong atau Tambo juga akan melawan? Ya, ini adalah menjadi harapan dan tujuan kita. Jadi kalau memang tidak ada pendukung buat Tambo, ya sudah istirahat saja. Jadi lebih baik dia istirahat daripada cawe-cawe ngabiskan uang sendiri tidak ada hasil. Nah, ini. Dan itu biayanya akan jauh lebih banyak. Dan itu tidak akan terjadi konflik antar masyarakat. Kalau dengan kotak kosong tidak ada konflik masyarakat. Jadi cukup sama-sama kita sosialisasikan, itu saya yakin itu bisa. Jadi lebih baik Tambo istirahat ketimbang harus membuat kebohongan-kebohongan baru. Ya, saya kira itu yang perlu dia sadari. Tambo sadari harus dia daripada bikin janji-janji yang nggak benar. Janji yang nggak benar itu kalau orang Muslim bilang itu menjadi orang munafik. Jadi tidak diterima di surga itu. Jadi Lebih baik Pak Tambo istirahat. lebih baik istirahat, ya Pak Tambo lebih baik istirahat aja. Tenang menghadapi kondisi masyarakat, belum memilih dia. Tapi kan masih ada 1 periode. Ya 1 periode kan itu ukuran periodenya. Tapi kalau memang belum diterima oleh masyarakat, kenapa kita paksakan? Dan tidak mungkin juga diterima masyarakat. Ya. Pak, zamannya Bapak kan Jembrana itu kan jaya emas dan banyak provinsi yang studi banding ke Bapak. Nah, banyak hal sehingga ditiru oleh nasional juga. Mungkin dalam paket kembang IPAT juga akan Bapak lakukan itu dan lebih tingkatkan lagi. Saya berharap seperti itu. Seperti apa yang menjadi saya cita-citakan bahwa Jembrana bisa menjadi Yamaha Suzuki. Jadi selalu terdepan, inovasi tiada henti. Ada himbauan mungkin kepada masyarakat Jembrana Pak untuk rinduan terhadap Winaso yang dulu Pak. Ya, mesti bersabar, menangkan IPAT, menangkan Bank IPAT namanya, bukan jadi istilahnya bukan Tambo IPAT atau Kembang IPAT. Jadi kita panggilan slogannya adalah Bank IPAT. Pasti Bank IPAT 2024.